Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan selesai. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kendil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang 1 itu dan ke-12 lembu di bawahnya, kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upamam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni.
juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke rumah besar bait suci, semuanya dari emas murni. Saudara, yang menarik dari pembacaan kita pada pagi hari ini adalah segala perlengkapan di bait suci terbuat dari emas murni. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-8, 10, dan 22 tadi. Apa makna pembuatan benda-benda logam itu dalam peribadatan bangsa Israel? Inilah yang perlu kita tanyakan. Saudara, hal ini mengingatkan bangsa Israel tentang peribadatan yang benar. Peribadatan yang benar ditunjukkan bukan dengan penampilan lahiriah atau sekedar ritual, melainkan dengan sikap hidup yang benar dan suci di hadapan Tuhan, layaknya emas yang murni. Lalu apa makna semua itu bagi kita? Ada hal penting yang perlu kita hayati, yaitu untuk datang kepada Tuhan diperlukan hati yang bersih dan murni, selayaknya emas. Bukan sekedar persiapan untuk menghadap Tuhan atau hanya penampilan lahiriah belaka. Jadi, semakin kita mendekat kepada Tuhan, sudah seharusnya hati dan hidup kita semakin murni dan semakin bersih dari dosa. Pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkannya Tuhan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan agar ketika kami datang menghampiri Tuhan dalam penyembahan, hati kami dimurnikan, hati kami dikuduskan dan disucikan seperti emas yang murni, karena Engkau berkenan kepada hati yang tulus dan murni. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh bersama-sama merenungkannya, dan kami juga berdoa untuk umat Tuhan di GKMI Salatiga, maupun di cabang Cukilan, Sumberrejo, dan Janglengan, yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati, menyembuhkan dan memulihkan, sehingga setiap sakit penyakit yang dirasakan oleh umat-Mu, Tuhan gantikan dengan kesembuhan dan berkat yang melimpah. Terima kasih, kami siap untuk melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.